Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Karoma dengan NIM 2892150032 dari Prodi Manajemen Plus dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SEME SPD. Di sini saya menjelaskan perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Pengertian tentang perilaku organisasi telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian yang diajukan meliputi faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana orang sebagai individu mampu sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Sikap dan perilaku orang yang beraneka ragam dalam organisasi ini dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengelola organisasi secara efektif dan secara konseptual. Dari Robbins Onjux tahun 2013 memberikan pengertian terhadap perilaku organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasi pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi sebagai suatu bidang studi. Perilaku organisasi mempelajari 3 determinan dalam organisasi, yaitu individu atau perorangan, kelompok, dan struktur. Di sini ada contoh perilaku organisasi. Yang pertama ada panti asuhan, lembaga kesehatan atau WHO. Yang ketiga partai politik. Yang keempat pembinaan kesejahteraan keluarga. Yang kelima yayasan lembaga konsumen di Indonesia. Yang keenam Pati Jompo, dan yang terakhir ada sistem keamanan lingkungan. Di sini ada kaitan manajemen dengan perilaku organisasi. Para ahli manajemen menyatakan pengertian manajemen secara umum adalah suatu usaha mencapai tujuan organisasi dengan bantuan orang lain. Manajemen merupakan pandaigunaan sumber daya manusia atau yaitu para karyawan dengan cara yang paling baik untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara ringkas. Hal-hal mengenai manajemen dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi manajemen. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atau fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dilaksanakan dengan baik dan tepat. Yang kedua ada peran manajemen, yaitu mengacu pada studi Minstead LA 1998, yaitu peran manajer dapat digolongkan dalam 3 kelompok. Peran yaitu informasional, dan keputusan. Peran interpersonal atau interpersonal dalam diri manajer meliputi peran sebagai figur pemimpin dan sebagai penggabung. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama, didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai dengan perspektif pelanggannya. Yang kedua, evaluasi atas berbagai aktivitas dengan menggunakan pandangan dan orientasi pada kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membutuhkan penilaian yang menyeluruh dari berbagai aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Di sini ada ruang lingkup perilaku organisasi. Yang pertama ada perilaku. Karakteristik pertama dalam mempelajari perilaku organisasi ini adalah perilaku. Fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku keorganisasian, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individual dalam organisasi. Tujuan pertama dari mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dan yang kedua, struktur. Karakteristik yang kedua dalam mempelajari perilaku organisasi adalah struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang, yaitu dalam organisasi.
struktur organisasi mempengaruhi besar terhadap perilaku organisasi atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Di sini masih sama ruang perilaku organisasi. Dan yang ketiga, proses. Karakteristik yang ketiga dari perilaku keorganisasian adalah proses organisasi. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Antara Rosemary, inti pengertian tentang perilaku organisasi yang diajukan meliputi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu mampu sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi, serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Sikap dan perilaku orang yang beraneka ragam dalam organisasi ini dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengelola organisasi secara efektif. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas fungsi perencanaan, fungsi pengarahan, pengawasan dilaksanakan dengan baik dan tepat. Peran manajemen benar dapat digolongkan dalam 3 kelompok peran, yaitu interoperasional, informasional, dan keputusan. Peran interpersonal atau interpersonal roles dalam diri manajemen meliputi peran sebagai figur pemimpin dan sebagai penghubung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.